Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 504200106, kelas MKS 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang karangan non-ilmiah. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, sebaiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari karangan non-ilmiah itu. Apa sih karangan non-ilmiah itu? Karangan non-ilmiah atau fiksi adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan bahasa yang populer atau tidak formal. Adapun sifat-sifat dari karangan non-ilmiah, yaitu ada 3. Yang pertama, emotif. Emotif merupakan refleksi dari sebuah perasaan yang terkadang melampaui kebenaran. Yang kedua, persuasif. Persuasif merupakan penilaian fakta tanpa bukti yang mempengaruhi sikap pembaca dan cukup informatif. Yang ketiga yaitu deskriptif. Deskriptif bisa diartikan tidak didukung oleh data dan fakta dan overclaiming. Adapun ciri-ciri dari karangan non-ilmiah itu ada 8. Saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, bersifat imajinatif. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, bergaya bahasa konotatif dan populer. Yang keenam, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Dan yang kedelapan yaitu bersifat persuasif. Selanjutnya yaitu macam-macam karangan non-ilmiah. Macam-macam karangan non-ilmiah ada 4 macam. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu cerpen. Cerpen merupakan suatu bentuk naratif fiktif atau cerita pendek yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Yang kedua yaitu novel. Novel merupakan sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang ketiga yaitu dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dan pemikiran fiktif dan kisah nyata. Di akhir cerita biasanya mengandung pesan moral. Yang keempat yaitu drama. Drama merupakan suatu karya sastra yang memiliki bagian yang diperankan oleh aktor. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari saya. Dan ini juga ada contoh dari macam-macam karangan non-ilmiah. Mari kita simak ya. Masih saja aku mengingat sosoknya di beranda rumah ini. Di beranda ini memang mengandung selaksa kenanganku dengannya. Kini, selaksa kenangan itu pun kian menganga setiap kali aku hendak melupakannya. Mengapa demikian? Entah, mungkin aku terlalu merindukannya. Dan di saat aku mengingat semua kenangan itu, sesosok bayangan pun muncul di kejauhan sana. Nah, itu tadi adalah contoh dari cerpen karangan non-ilmiah. Selanjutnya juga ada contoh dari novel karangan non-ilmiah. Mari kita simak ya. Nira masih tidak memahami keputusan yang diambil oleh Bayu kepadanya. Dia masih tak paham mengapa pria berusia 24 tahun itu memutuskan untuk meninggalkannya. Di lain tempat, Bayu menangis terisik sambil merutuki keputusannya tersebut. Ini adalah keputusan terberat yang harus kuambil. Maafkan aku, Nira, rutuk Bayu dalam hati. Nah, selanjutnya ada juga contoh dari dongeng karangan non-ilmiah. Mari kita simak ya. Pada suatu hari, hiduplah seekor anak rusa yang hidup sendiri di hutan belantara. Anak rusa ini sudah ditinggal sejak kecil oleh keluarganya. Keluarganya sendiri menghilang karena diburu oleh sejumlah pemburu yang mengincar tanduknya. Untungnya, si anak rusa ini selamat setelah ditolong oleh seekor gajah yang baik. Sayangnya, sang gajah yang menolongnya pun kini sudah tiada. Bukan karena diburu, tapi memang usia yang sudah tak bersarang lagi di tubuh sang gajah. Suatu hari, ada seekor terenggiling yang datang ke hutan sunyi itu dan berpapasan dengan si anak rusa. Awalnya, kedua hewan itu saling berseteru dan salah paham. Namun, akhirnya mereka pun berbaikan.
Dan sejak saat itulah pertualangan keduanya pun dimulai. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari drama karangan non-ilmiah. Mari kita simak ya teman-teman. Dani bertanya, "Hai Susi, setelah ini kita akan kemana lagi?" Susi pun menjawab, "Entahlah, kita ikuti saja jalan setapak yang ada di depan kita ini." Dani menjawab, "Kau yakin? Bagaimana kalau jalan ini justru mengarahkan kita ke jalan yang salah?" Susi pun menjawab, "Sebetulnya aku juga tak yakin. Namun, masalahnya jalan ini satu-satunya yang ada di hadapan kita. Sudahlah, kita ikuti saja jalan setapak ini dan berdoa semoga jalan ini menghantarkan kita keluar dari tempat yang menyebalkan ini." Dari beberapa penjelasan dan contoh-contoh yang saya berikan, saya menyimpulkan bahwa karangan non-ilmiah yaitu cerita yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata yang bisa diceritakan ulang dalam bentuk cerpen, novel, dongeng, maupun drama. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengar maupun menonton video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.